Halo penonton, sebagaimana rencana kita sebelumnya ya, kita akan membahas info-info penting yang ada di buku ini. Ini buku Pedoman Pemilik Kijang. Ini bukunya produksi tahun 2000 bulan Oktober. Ya, kelihatan nggak? Nah, ya, Oktober 2000. Ini bukunya Kijang Kapsul ya. Tuh, ini kan untuk keamanan dan kenyamanan Anda baca buku ini baik-baik dan simpan dalam kendaraan nih, harusnya dibaca ya. Cuma ya ini kan buku mayoritas sudah hilang, apalagi kalau pemilik yang sekarang itu pemilik kesekian ini mungkin udah hilang gitu. Kalau yang ada pun kadang-kadang nggak dibaca. Jadi sekarang kita akan bahas info-info penting ya yang ada di buku ini. Nah, mungkin yang pertama kita mulai dari sini deh, dari oli mesin ya. Oli mesin. Nah, ada beberapa info yang dikasih di sini, yaitu volumenya, kekentalannya, dan grade-nya. Nah, API. Nah, apa itu? Kita bahaslah satu-satu ya. Yang gampang dulu, ini volumenya dulu nih. Kalau 7K atau 7KE juga sama. Kalau pakai filter, ganti filter 3,7 liter. Kalau nggak pakai ganti filter 3,4 liter. Mesin 1 RZ yang 2000 cc, kalau sekalian ganti filter itu butuh 4,6 liter, kalau enggak sekalian ganti filter 3,9 liter aja. Kemudian mesin 2L yang diesel, itu kalau sekalian ganti filter butuh 4,8 liter, kalau enggak ganti filter 4 liter aja. Nah, ini belakangan, ini agak complicated bahasnya. Kita bahas dulu kekentalan yuk, kekentalan viskositas. Nah, ini kekentalannya berupa grafik gini. Yang ditunjukkan dengan angka yang ini adalah suhu udara sekitar, suhu lingkungan atau ambient temperatur. Ambient ya wasil ya, pokoknya suhu lingkungan, suhu udara gini ya. Ini yang mesin bensin nih. Mungkin kalau di Indonesia anggap aja berapa ya, suhu udaranya sekitar 20 sampai 40 lah ya. Mungkin 20 kan di sekitar sini derajat Celcius ya, 40 sekitar sini. Jadi di antara kekentalan ini mana yang kita bisa pakai ya, yang memenuhi 20 sampai 40 derajat. Anggap aja 20 sampai 40 derajat lah ya. Nah, dari sini set nih garis yang ini sampai sini gitu. Ya mungkin kalau Anda tinggalnya di mana ya, di Dieng atau di pegunungan Papua sana, Jayawijaya, mungkin kurang dari 20 ya. Tapi ya kita ambil rata-ratanya Indonesia itu 20 sampai 40 rata-rata suhu udaranya. Kurang fokus nih kayaknya kamera. Nah, berarti Anda bisa pakai sini nih, dari sini ke atas 10W30 bisa, 15W40 bisa, 20W50 juga bisa, atau yang di tengah-tengah antara ini. Jadi misalnya di antara 10W30 dan 15W40 kan ada 10W40, itu juga boleh. Kemudian di tengah-tengah antara sini dan sini itu ada 15W50, itu juga boleh. Pokoknya kita lihatlah batasnya kan antara 20 sekitar sini sampai 40 sekitar sini. Berarti mana yang masuk range ini kan ini 3 ini beserta dengan kekentalan-kekentalan lain yang ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi intinya kekentalan yang boleh dipakai adalah paling seencer-encernya adalah 10W30, sekental-kentalnya adalah paling kental 20W50 gitu. Itu cara bacanya. Kemudian kalau nanya lagi, di antara beberapa pilihan dari 10W30 sampai 20W50 ini mana yang paling baik sih? Nah, kalau yang paling baik itu sebetulnya agak sulit ditentukannya karena dipengaruhi oleh kondisi mesin masing-masing dan kondisi dompet masing-masing ya. Karena semakin encer itu biasanya kan semakin mahal oli itu. Tapi kalau Anda mau benar-benar yakin mana yang paling cocok untuk mesin Anda harus eksperimen beberapa kali. Coba dulu dari yang paling encer, karena sebetulnya kalau mesinnya sehat, mesinnya masih baru, itu yang paling bagus adalah yang paling encer, yaitu 10W30 ini. Cuma dengan seiring berjalannya pemakaian kan mesin itu udah mulai pada longgar-longgar. Nah, itu dari situlah butuh yang lebih kental. Jadi kalau
Kalau Anda mau eksperimen, coba dari yang paling encer dulu. Dari yang paling encer yaitu 10W30. Pakai 10W30, apakah ada kendala, misalnya olinya menguap cepat habis, terus knalpotnya ngebul dan ujung knalpotnya lengket kena oli. Terus kalau tutup mesin dibuka lagi mesin menyala itu keluar asap, nah itu berarti Anda harus pindah ke oli yang lebih kental. Coba lagi oli yang lebih kental satu step dari 10W30 yaitu 10W40. Ada nggak gejala yang tadi? Kalau masih ada, pindah lagi ke yang lebih kental lagi, pindah lagi ke yang lebih kental lagi gitu. Ketika mesinnya tidak ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, berarti itu oli sudah pas gitu. Jadi cara nyobanya gitu ya, cobain satu-satu dari yang paling encer. Begitu tidak ada penyakit, nah berarti itu oli pas. Nah lalu gimana kalau sudah sampai yang paling kental yaitu 20W50 masih ada ngebul, masih olinya kurang, ya berarti mesinnya harus dibongkar, itu mesinnya rusak namanya gitu ya. Jadi kesimpulannya ini bisa dari 10W30 sampai 20W50. Yang paling bagus yang mana, ya cobain satu-satu dari yang mulai yang paling encer. Kenapa harus yang paling encer? Karena yang paling encer itu kan pertama dia bisa masuk ke celah-celah yang paling sempit, kedua adalah makin encer itu kan tarikan makin enak dan tarikannya lebih enak lah, dan tenaganya lebih enak, bahan bakar juga lebih irit. Itu kenapa yang lebih encer lebih bagus sebetulnya ya. Itu. Kemudian nah ini kalau yang mesin diesel gimana? Ya sama sebetulnya. Mana angka 20 sampai 40. Nah, petikan dari sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, berarti banyak sebetulnya yang bisa dipakai. Bisa single grade saya 40, saya 30, dengan yang multi grade 10W30, 15W40, 20W50. Tapi ya kalau yang ini kan single grade sekarang sudah jarang, nggak terlalu banyak ya yang pakai, paling cuma truk tua. Ya kita abaikan aja lah yang ini. Pakailah yang inilah seencer-encernya 10W30, sekental-kentalnya 20W50. Manapun yang ada di tengah-tengah antara dua range ini boleh dipakai, sama berarti ya, sama dengan yang bensin, sama gitu. Mana yang paling bagus ya sama, cobain satu-satu dari yang paling encer gitu. Mana ketika tidak ada masalah olinya berkurang atau knalpotnya berasap putih dan ujungnya lengket oli, itu berarti sudah cocok gitu. Cobain satu-satu. Kalau terjadi gejala tersebut, mundur ke yang lebih kental satu step gitu. Jadi yang diesel pun sama ya, seencer-encernya 10W30, sekental-kentalnya 20W50. Kecuali kalau misalnya Anda tinggal di tempat yang mungkin 20 derajat ke bawah suhunya, di gunung, bolehlah pakai yang ini, karena ini kan misalnya Anda suhunya cuma 4 derajat, nah berarti Anda kan pakai yang ini bisa nih 5W30 gitu. Misalnya suhu Anda 4 derajat, di mana ya tahu lah, sini gitu. Oke, tadi sudah selesai kita bahas masalah daerah sini ya, daerah kekentalan. Kemudian nah kita ke sini, inilah yang paling complicated mungkin, malah sebagian orang belum tahu ya. Nah, kita baca yang bensin dulu, api tingkat SF atau yang lebih baik SH Energy Conserving atau SJ atau TGMO yang disediakan di setiap dealer Toyota. Nah, apa itu? Nah, mungkin orang belum tahu ya. Nah, ini contoh nih di kemasan olinya. Nah, ini kan olinya Toyota nih, TMO, bukan iklan lah ya. Ini kan merek ATPM resmi. Nih, selain ada 10W40, ini kan kekentalan ya. Ada juga SN. Nah, SN kan, ingat-ingat nih, ini SN. Jadi selain ada 10W40 yang kekentalan, ini juga SN. Ini kan nah, mirip toh dengan yang tadi yang sini. Kalau di sini dia mintanya SF atau SJ. Jadi apa itu beginian? Nah, kode-kode begini. Jadi ada suatu organisasi namanya API, American Petroleum Institute. Nah, dia itu mengatur standar-standar oli. Macam SNI-nya lah di sini. Tapi kalau di oli, standar itu ada generasinya juga. Jadi yang pertama itu SA. SA itu keluar tahun 30-an. Mungkin yang pakai itu Ford Model T, Ford Model A yang gitu-gitulah.
Kemudian lama-lama kan berkembang yang tambah baru ya. Yang paling baru itu ada SN dan SP. Nah, SP juga di Indonesia masih jarang ya. Udah banyak itu SN. Tapi selain SN juga ada SJ masih ada nih. SJ itu seingat saya kayak mesran. Iya mesran doang sih kayaknya. Terus ada SL itu Prima XP kalau Pertaminanya. Yang lain juga, merek lain juga kayaknya masih ada. SM ada, SN ada, SP ada, SO nggak ada. Mungkin O itu takut keliru dengan 0 ya, jadi dilewat. SF sendiri udah nggak ada nih. Jadi yang beredar di Indonesia sekarang adalah SJ, SL, SM, SN, SP. Mana yang boleh dipakai, mana yang enggak. Nah, ceritanya panjang lagi ini. Jadi ya, dari SL ke belakang, SL ke SA itu backward compatible, pasti backward compatible. Jadi misalnya mobilnya minta SF, kita kasih SL boleh, atau mobilnya minta SJ, kita kasih SL boleh. Mobilnya minta SF, kita kasih SJ boleh. Jadi SL ke belakang itu pasti backward compatible. Memang ada yang enggak backward compatible, ada, yaitu SM. Ceritanya gimana? Panjang, nggak apa-apa, kita jelasin. Ini berkaitan dengan tipe pergerakan atau sistem penggerak klep di mobil. Nah, selain kita bisa mengkategorikan menjadi OHV atau OHC, SOHC, DOHC, kita juga bisa mengkategorikan menjadi flat tappet atau solid tappet dengan roller ya, nggak tahu lah, bisa dibolak-balik, pokoknya roller dengan flat. Apa itu bedanya? Jadi itu dikategorikan berdasarkan bentuk benda yang bergesekan atau bersentuhan dengan camshaft atau noken as. Dalam hal ini kalau mesinnya OHV berarti yang bersentuhan dengan noken as kan berarti sumpit atau bittingan klep atau apa sih resminya, pushrod. Nah, pushrod. Atau kalau dalam SOHC atau DOHC berarti yang bersentuhan dengan camshaft adalah pelatuknya atau templar atau apa sih bahasa resminya, rocker arm. Nah, ketemu resminya namanya rocker arm. Jadi perbedaannya itu ada di permukaan pushrod atau rocker arm yang bergesekan atau bersentuhan dengan camshaft atau noken as. Jadi kalau yang di permukaan rocker arm atau di permukaan pushrodnya yang bergesekan dengan camshaft itu ada laharnya, jadi dikasih bearing gitu, itu namanya tipe roller. Tapi kalau di permukaan rocker arm atau pushrod yang bergesekan dengan camshaftnya ya gitu-gitu aja, nggak ada apa-apa gitu, rata aja. Nah, itulah yang disebut flat tappet. Nah, kemudian contoh-contoh yang pakai roller dan yang pakai flat apa aja sih? Nah, ini mesin-mesin Serica itu jelas flat karena dia kan OHV dan pushrodnya juga rata ya, ujungnya nggak pakai lahar. Ini flat. Ini 1RZ dia SOHC nya tapi flat juga. Ini flat karena di rocker armnya nggak ada laharnya. Siapa yang roller? Yang roller itu mesinnya Honda tahun 2000-an kesini lah ya. Kalau Mitsubishi juga rata-rata roller ya, terutama dari mulai sedan yang tahun 90-an lah, kayak Eterna, Galant, Lancer gitu, itu udah roller. Kalau Toyota itu baru pakai roller itu di generasi Innova kesini lah. Kalau Daihatsu malah sampai Avanza yang all new itu masih flat. Mulai roller itu baru di mesin-mesin NR ya. Jadi apa hubungannya dengan perolian ini? Nah, ketika dia pakai flat, maka akan ada gesekan yang lumayan hebat antara camshaft dengan pushrod atau camshaft dengan rocker arm. Beda dengan roller itu nggak terlalu hebat ya gesekannya, malah cenderung blinding, itu namanya kena lahar sih. Nah, karena terjadi gesekan yang lumayan di tipe flat itu antara camshaft dengan pushrod atau camshaft dengan rocker arm, dan gerakan si camshaftnya juga cenderung nyungkil gitu kan karena nonjol gitu, akan terjadi kausan biasanya.
tapi itu kan keausan bisa dicegah dengan oli. Nah, gini ceritanya. Oli itu biasanya mengandung berbagai macam aditif. Salah satu kategorinya adalah antiwear, ya gitulah nulisnya ya. Antiwear itu kan golongannya. Nah, nama zatnya sendiri adalah biasa disebut zinc atau ZDDP. Nah, kepanjangannya itulah. Nah, ntar juga lidah keserimpet kalau maksain baca. Nah, itulah susah kan. ZDDP ini dulu dipakainya di oli yang SL ke belakang. Nah, tahun 2000-an kesini kan udah mulai nih emisi knalpot dibatasi, dan di knalpot itu dipasang macam-macam saringan. Salah satunya adalah catalytic converter. Kemudian dilakukan penelitian, hasilnya ditemukan bahwa kalau ZDDP itu ikut terbakar di ruang bakar, ya pasti adalah sedikit-sedikit oli ikut terbakar. Kalau ZDDP itu terbakar, maka hasil pembakarannya itu akan merusak katalis yang di knalpot itu, dan nanti lama-lama rusak katalisnya. Akhirnya gimana ya, ketika tahun 2000-an itu mulai dikembangkan standar SM, API SM, nah terpaksa si ZDDP itu dibatasi jumlahnya, kadarnya. Kalau di SL dan sebelumnya itu bisa 1500 2000 ppm gitu, di SM itu dibatasi maksimal 800 ppm si ZDDP nya ini, padahal itu penting kan. Nah, kalau di mesin-mesin yang sudah roller itu dengan 800 ppm itu ya udah cukup, nggak apa-apa. Tapi di mesin yang flat tapet ini bahaya. Akhirnya bahaya karena itu tadi dia di sana terjadi gesekan yang kuat antara camshaft dengan pushrod atau camshaft dengan rocker arm. Tapi ketika aditif yang di dalam pelumasnya itu kurang, yang ZDDP-nya itu kurang, akhirnya terjadi keausan yang prematur begitu. Nah, akhirnya gimana solusinya? Ketika 2010-an diciptakan standar baru lagi, yaitu SN. Nah, di API SN itu sudah disyaratkan suatu aditif baru yang menggantikan ZDDP-nya itu. Jadi ZDDP-nya tetap 800 ppm tapi ditambah aditif-aditif baru yang fungsinya mirip, yaitu untuk antiwear itu. Nah, nama zatnya itu biasanya campuran antara molybdenum, boron, dan titanium. Nah, molybdenum, boron, dan titanium itu ditambahkan untuk mengsubstitusi si ZDDP-nya itu. Dan aditif-aditif molybdenum, boron, dan titanium itu ramah terhadap katalis, tidak merusak katalis tapi fungsinya sama. Begitu. Jadi kesimpulannya, karena mesin 7K dan 7KE ya, dan 1RZE ini semuanya tipe flat tappet, maka tidak disarankan pakai SM, karena si SM itu kekurangan aditif yang membantu mencegah keausan di pushrod, rocker arm, dan camshaft. Jadi pakailah yang SJ boleh, SL boleh, SN boleh, atau SP, sekalian SP juga boleh, karena sama dia juga mengandung molybdenum, titanium, dan boron itu. Oh iya, lalu bagaimana kalau ada orang nawarin aditif tambahan, ada aditif cairan tertentu atau tablet dicemplungin ke oli gitu, itu butuh atau enggak? Sebetulnya bisa dibilang nggak butuh ya, karena dia mintanya SF atau SJ, kita misalnya kasih SL atau SN atau SP, itu kan speknya sudah lebih tinggi, sudah lebih modern, sudah lebih baik gitu. Kecuali kalau misalnya kita olinya masih SM mungkin kita kasih aditif boleh, tapi kita perhatikan dulu aditifnya itu mengandung yang kita butuh nggak, yaitu ZDDP, molybdenum, boron, atau titanium. Si aditifnya itu mengandung itu nggak? Kalau enggak ya buat apa, kita butuhnya kan itu gitu. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah harga oli dengan API SM, SN, dan
SP itu kurang lebih mirip-mirip gitu. Jadi ngapain kita beli SM terus kita beli lagi aditif tambahan, mending kita beli SN atau SP sekalian. Ini sekali beli udah harganya sama gitu. Itu untuk mesin bensin. Lalu dengan diesel gimana nih? Diesel juga sama, ada generasinya ya. Kalau dari bensin itu tadi generasinya dari S, SA sampai SP. Nah, kalau diesel standar API-nya itu diawali dengan C. Awalnya pasti dari CA dulu ini. Nah, CA, CB, CD, CE. Nah, begitu CF, habis CF itu nggak langsung ke CG, tapi dari CF itu larinya ke CF4. Kenapa? Gini, dari CF itu dia bercabang dua, ada ke CF4, ada ke CF2. Apa bedanya? Kalau CF4 itu oli yang didesain khusus untuk mesin diesel 4 tak, artinya memang ada yang 2 tak, ada nanti kode olinya CF2. Emang ada mesin diesel 2 tak, ada sebetulnya, cuma jarang dipakai di mobil. Biasanya di mesin-mesin yang gede kayak lokomotif atau kapal gitu ada diesel 2 tak. Ntar lah, kita nggak bahas di sini lah ya. Tapi jadi intinya setelah CF adalah lanjutannya CF4. Kemudian yang sekarang beredar di pasaran itu ada CH4, CI4, CJ4, CK4. Nah, mana yang dipakai? Gini, kalau yang di mesin bensin tadi yang kita concernnya adalah ZDDP dan anti-wear itu, maka di diesel kita concernnya terhadap parameter yang namanya TBN. TBN itu total base number, satuannya dalam miligram KOH. Base itu kan artinya basa. Basa itu kan lawannya asam. Kalau orang pernah belajar kimia di sekolah mungkin apal ya, ada asam, ada basa. Oli itu semakin basa semakin bagus. Ya, dalam batas tertentu lah ya. Kalau terlalu basa juga yang nggak bagus. Kenapa harus basa? Karena dia akan melawan asam. Dari mana? Pertama dari udara, dari oksigen, kedua dari logam dalam mesin itu. Ketiga yang paling kentara adalah dari bahan bakar, karena bahan bakar itu mengandung sulfur. Nah, mengingat sulfur di solarnya Indonesia itu kan masih banyak. Sebetulnya bensin juga mengandung sulfur tapi lebih sedikit daripada solar gitu. Nah, kalau solar itu terutama solar di Indonesia sulfurnya lebih tinggi. Itulah kenapa kan kalau oli bensin itu TBN-nya cuma 6 sampai 8 lah. Kalau oli diesel yang CI4 ke bawah itu rata-rata TBN-nya 10 sampai 12. Nah, bagaimana dengan yang CJ4 dan CK4? Itu sebetulnya jarang juga di Indonesia barangnya. CJ4 dan CK4 itu lebih didesain terhadap mesin-mesin diesel yang sudah sangat canggih di negara-negara maju lah. Di sana solarnya juga mengandung sulfur yang sedikit kadarnya. Sulfur itu kan asam. Nah, makanya CJ4 dan CK4 itu TBN-nya tidak terlalu tinggi, malah mirip dengan mesin bensin, sekitar 8 TBN-nya. Nah, ketika TBN-nya 8 digunakan bersama dengan solar Indonesia yang sulfurnya sangat tinggi, maka dia cepat rusak olinya. Makanya kalau untuk solar Indonesia lebih disarankan oli itu CI4 ke bawah saja, jangan ke CJ4 CK4 gitu. Karena TBN-nya itu lebih tinggi dan kuat menghadapi solar di Indonesia yang mengandung banyak sulfur. Jadi kalau mau pakai mungkin mulai dari CF4, CH4 dan CI4. Lalu ada juga gini, oli yang diklaim bisa digunakan oleh bensin juga, oleh mesin diesel juga. Biasanya kodenya jadi double, misalnya SN atau CF, atau SN atau CF4, atau SL atau CF gitu. Nah, itu klaimnya bisa digunakan di bensin, bisa di diesel. Memang di dieselnya ada, misalnya ada CF4-nya, ada CF-nya gitu kan. Kayak SN atau CF. Nah kan bensinnya pakai SN, dieselnya pakai CF. Tapi itu kurang disarankan untuk mesin diesel yang diempanin
dijalanin, dikasih minum solar di Indonesia yang sulfurnya tinggi gitu. Kenapa? Itu balik lagi ke TBN. Jadi kalau oli-oli yang bensin bisa, diesel bisa, itu rata-rata TBN-nya rendah, sama dengan standarnya mesin bensin nih ya, cuma 6-8 gitu. Akhirnya ketika ketemu solar dengan sulfur tinggi, ya solar yang di Indonesia itu cepat rusak olinya. Ya gitu ya. Jadi gimana kesimpulannya? Pertama, untuk mesin bensin kekentalannya bisa dimanapun, paling encer 10W30, paling kental 20W50. Di antara ini boleh yang mana saja dipakai. Mana yang terbaik untuk mesin Anda, itu setiap mesin, setiap unit kendaraan pasti kondisinya beda-beda. Gimana caranya? Cobain satu-satu dari yang paling encer. Ketika ngebul, ketika olinya berkurang, pindah satu step lebih kental, begitu seterusnya. Tapi ketika tidak ada masalah, berarti spek kekentalan itu cocok. Begitu juga dengan yang diesel, sama paling encer 10W30, paling kental 20W50. Manapun di antara range ini bisa dipakai. Kalau mau tahu mana yang paling baik untuk mobil Anda, cobain satu-satu dari yang paling encer. Karena semakin encer itu tarikan jadi ringan, celah-celah tersempit, terlumasi, dan bahan bakar agak lebih irit. Untuk standar API-nya, kalau yang mesin bensin pakailah SJ atau SL atau SN atau SP, jangan pakai yang SM, dan tidak perlu aditip selama tidak pakai SM gitulah. Kalau untuk mesin diesel, gunakanlah oli yang khusus diesel, jangan yang bensin bisa, diesel bisa. Pakailah standar CF4 masih boleh, CH4 boleh, CI4 boleh, CJ4 dan CK4 gak boleh. Dan ini, oh ya, ini kapasitasnya segini. Ingat-ingat jangan mengisi melebihi kapasitas ini. Kenapa? Karena ketika diisi lebih dari kapasitas ini, pertama tentu ada pengaruh ketarikan, tarikan agak berat. Kemudian kalau melebihinya ekstrim, banyak banget, bisa jadi oli itu kekocok oleh crankshaft. Ketika kekocok akhirnya kan bebusa berarti nanti daya pelumasannya berkurang. Jadi jangan overfill lah. Oke, segitu dulu ya penjelasan kali ini. Nanti topik berikutnya masih banyak, ada beberapa yang bisa kita bahas dari buku ini. Jadi sementara terima kasih sudah menonton dulu. Kalau ada yang mau koreksi atau mau ditanya, silahkan di komentar. Tunggu video-video berikutnya ya, kita masih ada banyak bahasan dari sini.